Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo Sobat Rekreasi, kembali lagi dengan aku Ais dan juga Aku Dina di podcast Rekreasi. Oke Dina, hari ini kita bakal bahas nih hal yang relate banget sama baju yang kita pakai hari ini. Kalau biru gak jauh-jauh dari laut. betul. Oh betul, langsung betul nih. langsung betul. Nah kita juga bakal bahas salah satu hewan reptil. Nah ini tuh hewan reptilnya sering banget loh kita temuin di film. Apa nih? Komodo? Bukan. Buaya? Bukan, udah Apa kamu. nih? Jadi itu salah satu hewan reptil temennya Nemo. Reptil temennya Nemo? Apa Iya. nih? Kasih clue dong. Itu loh yang bantuin Nemo masuk ke pusaran air. Berenang. Penyu bukan? Betul banget Oke. Dina. Bahas penyu bareng siapa nih Is? Sama Mas Daru. Halo Mas Daru. Halo Mas Daru. semuanya. Mas Daru boleh sapa dulu dong. Halo, Sobat siapa? rekreasi di rumah. Oke, halo Sobat Rekreasi, salam kenal, saya Daru. Oke, Sobat rekreasi. Jadi Mas Daru ini adalah founder Forky Yogyakarta. Mas Daru boleh dijelasin dong, Forky itu sebenarnya apa gitu? Iya, Forky tadi kalau misalkan disinggung sedikit ya tentang Nemo, ya kita memang mendalami si hewan yang bersahabat dengan Nemo, yaitu si penyu itu. Jadi buat informasi mungkin penyu yang di Nemo itu adalah penyu hijau kemungkinan besar kayak gitu. Dan Forky coba untuk mengenalkan bahwa di Jogja pun ada penyu. Kurang lebih Forky tujuannya untuk memperkenalkan tentang adanya penyu di Jogja. Oke. Khususnya di Pantai Pelangi kayak gitu. Di Pantai Pelangi Yogyakarta ya Betul, Mas betul. ininya. Terus Mas Daru aku mau nanya dong, kalau Forky ini kan konservasi penyu. Nah, kenapa Mas Daru ini punya ketertarikan gitu, interest sama penyu tuh kenapa gitu sampai bikin konservasi gitu? Betul. Oke, sebenarnya kalau bikin enggak ya, aku nggak bikin konservasi, tapi aku coba melihat karena latar belakang keilmuanku adalah biologi, terus masih relate lah dengan latar belakang ilmuku, terus cobalah mencari mana sih konservasi yang ada di Jogja dan aku melihat ketemunya adalah konservasi penyu. Terus aku coba mengulik, ternyata selain penyunya ada perjuangan manusia di dalamnya itu, yang sebenarnya itu sangat-sangat lebih menarik lagi karena bagaimana seseorang itu tetap peduli, cinta dengan sesuatu yang mungkin tidak ada nilai ekonominya, kurang lebih kayak gitu. Karena ini adalah berbicara tentang konservasi, melindungi sesuatu yang mungkin untuk jangka panjang, tapi ada manusia yang terlibat di situ. Jadinya aku dan teman-teman coba, yuk kita bersama-sama bersama-sama dengan masyarakat untuk memperkenalkan penyu itu sendiri. Oke. Kayak gitu awalnya. Oh iya. Mas Daru, kan penyu ini salah satu makhluk hidup di bumi ya. Nah, kan Mas Daru juga yang mengkonservasi penyu ini. Nah, pentingnya menjaga kelestarian penyu ini apa sih Mas untuk Buat ekosistem iya ya? betul ekosistem. untuk ekosistem iya. Ya, jadi kalau teman-teman sempat kayak ngelihat akun-akun sosial media Jogja gitu ya, Iya, oke. di pertengahan tahun pasti banyak banget berita tentang ubur-ubur terdampak ataupun orang tersengat ubur-ubur kayak Oh gitu. iya, ya. betul. Nah, Yang di sebenarnya- Gunung Kidul ya kemarin Iya, ya? sering Iya. banget Gunung Betul. Kidul terus Parangtritis. Nah, sebenarnya penyu itu adalah predatornya ubur-ubur. Jadi kalau misalkan ternyata populasi ubur-ubur itu meledak, berarti populasi penyu itu sebenarnya sedang menurun. Oh, I see. Seperti Bener itu. juga ya, make sense ya. Jadi memang penyu itu menjaga keseimbangan rantai makanan yang ada di laut, terkhususnya si ubur-ubur tersebut kayak gitu. Nah, tadi kan Mas Daru sempat menyinggung tentang merawat sesuatu yang nggak ada nilai ekonominya gitu. Kenapa sih Mas tertarik untuk melakukan itu padahal memang nggak ada nilai ekonominya gitu? Ya sebenarnya aku sebenarnya sedih ya melihat itu ya, karena kan sebenarnya kita kan hidup di dunia ini kan berdampingan dengan makhluk lainnya, Betul kayak banget. gitu ya. Dan di sini masih ada nih seseorang yaitu namanya Pak Sarwidi tetap bertahan untuk memperjuangkan itu, di mana orang lain memang berfokus tentang ekonomi, kehidupan dan segala macam. Dia tetap berjuang konsisten. Dan ini kan pertanyaan besar, kenapa beliau masih tetap berjuang? Kita coba cari tahu, ternyata saya nggak mau penyu nantinya itu punah. Anak cucu saya cuma ngelihat mereka dari gambar dan video, sayang banget kayak gitu. Dan oh iya bener juga ya, dan kebetulan juga latar belakangku keilmuannya biologi, wah relate nih. Dan apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa teman-teman bantu. Nah, kita coba untuk mendampingi secara program, dan pada akhirnya kita mencoba nih, apakah konservasi penyu itu bisa sustain secara finansial,
ternyata pada akhirnya juga bisa. Tinggal bagaimana kita mengemasnya dan memperkenalkan itu. Terus tadi ngomongin tentang beberapa program, emang ya di konservasi itu ada seberapa banyak kegiatan dan program-program yang dijalankan sekarang nih? Nah, kalau sebenarnya teman-teman ngikuti 4K, itu sebenarnya program kita masih tetap sama ya. Tidak ada perubahan yang signifikan ya. Jenisnya tetap sama, jenis programnya. Ada yang namanya kita bersih pantai dan pengolahan sampah lautnya kayak gitu. Terus kita juga ada yang namanya perbaikan ekosistem pesisir dengan melakukan penanaman pohon pandan laut. Terus juga yang pastinya adalah edukasi mengenai konservasi penyu itu sendiri. Di mana edukasi konservasi penyu itu meliputi kita mungkin pelepasan tukik ataupun kita juga penyelamatan sarang penyu, di mana kita rangkum dalam sebuah program namanya Sea Turtle Patrol. Apa Kayak mas gitu. si turtle? Sea Turtle Patrol. Si turtle Sea Turtle patrol. Betul. Oke, itu ngapain tuh mas? Jadi itu hanya sebatas kita jalan malam di pinggir pantai. Oh. Simpelnya kayak gitu. Harus Dari malam jam- hari? Malam hari. Dari jam berapa itu Mas? Jamnya itu bisa jam 7 malam sampai jam 4 pagian. Wah, Itu. Sampai ini ya. dedikasinya sampai ya. subuh. Jadi kita jalan susur pantai itu memang untuk menyelamatkan penyu, sarangnya. bukan Sarangnya, penyunya. oke. Sarang penyu. Itu setiap bulan kah atau terjadi dalam beberapa kurun waktu sekali? Kalau misalkan untuk si Turtle Patrol itu di bulan April sampai Juni, itu memang puncaknya penyu bertelur di Jogja. Oke. Kayak gitu. Dan kita coba untuk mengajak publik untuk membantu kami. Sebenarnya intinya sih bukan membantu ya, tapi lebih membangun empati. Jadi biar masyarakat tahu nih, perjuangan konservasi itu tidak semudah kita melepaskan tukik loh. Ada perjuangan yang harus teman-teman ketahui. Mungkin kita harus jalan kaki malam hari, kedinginan, masuk angin, kayak gitu. Jadi itu yang kita Apalagi samain. di pantai ya, itu kan anginnya Iya, kenceng banget ya mas. kenceng Betul. banget dan Paling malam hari itu. Udah kenceng, dingin lagi. Masuk angin tuh. Pulang-pulang kerokan nggak mas? Karena udah keseringan jadi Oh, udah kebal. kebal, udah kebal. betul. Tapi mas, kalau kayak gitu tuh berarti masyarakat umum di luar 4K ini bisa ikut ya? Bisa banget. Bahkan yang untuk si Turtle Patrol itu sistemnya kayak gini. Teman-teman kayak kita cukup punya satu identitas yang memang dikeluarkan oleh tim 4K. Dan tahun depan mau ikut lagi dengan ada identitas itu boleh banget. Jadi buat seterusnya dengan identitas. Oh berarti kita itu. harus bikin identitas dulu, daftar Iya. dulu. Daftarnya kemana mas kalau boleh tahu? Daftarnya biasanya di Instagram kita, tapi untuk Boleh kasih tahu mas ke Oke. yang nonton nih, Gimana sih Instagram. caranya? Instagramnya kita di 4K.Yogyakarta, dan untuk program-program ataupun updatean itu memang di situ. Bahkan yang si Turtle Patrol biasanya kita rilis itu di bulan-bulan Maret kayak gitu atau Februari untuk programnya kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya sekarang daftar tahun depan udah bisa langsung ikut susur pantai itu tadi. Bisa, cuma yang tahun ini sudah kita tutup. Oh tahun ini Ya, udah tutup. kayak Berarti gitu. bukanya di Wah. bulan Maret. Maret Maret tahun depan. Betul. Kalau teman-teman tertarik nih ikut susur pantai, boleh langsung follow Instagramnya 4K Yogyakarta. Nanti langsung follow, informasinya ada di situ semua ya. Oke. Terus tadi tuh membahas tentang tahapan konservasi gitu kan. Iya. Kan banyak nggak cuman pelepasan tukik aja. Sebenarnya tahapannya tuh apa aja mas? Selepas dari susur pantai itu apa aja gitu? Oke, sebenarnya kan penyu itu kan ada siklusnya ya. Jadi dia sekitar usia 20 sampai 30 tahun itu sudah mulai usianya untuk reproduksi. Dan ketika usia reproduksi itu yang bertelur itu atau yang merapat ke pantai itu hanya betina saja. Jadi dia akan ke pantai untuk bertelur, dan itu biasanya memang malam hari. Tapi ada juga kok yang bertelur di siang hari ataupun sore hari, tapi jarang. Tapi ada kayak gitu. Nah, ketika dia bertelur itu sebenarnya kalau tidak ada gangguan, ya nggak apa-apa, ditinggal saja sarangnya. Itu udah aman. Cuma karena tempat kami atau di selatan Jogja ini cukup banyak pariwisata, mau nggak mau memang harus dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Karena masih ada yang namanya kasus pencurian Ah, iya, betul. sarang penyu kayak gitu. Oh Masih banyak. banyak. Oh. Masih banyak banyak banget kayak Pencurian sarang penyu itu untuk mengambil telurnya kemudian diperjualbelikan gitu. seperti itu. Diperjualbelikan ataupun dikonsumsi. Oh. Dikonsumsi. Iya. Biasanya kalau dikonsumsinya itu kayak gimana ya Mas? Nah, kalau Kayak baru denger soalnya. kalau dikonsumsinya seperti apa aku memang belum pernah ya, tapi dengar cerita-cerita itu telur penyu itu kalau misalkan direbus dia nggak akan bisa mengeras seperti telur ayam. Dia akan semi liquid kayak gitu. Jadi narasinya yang dibangun itu telur penyu itu untuk kesehatan, untuk Oh, vitalitas padahal kayak gitu. nggak juga ya.
Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Sama sekali enggak. Jangan ditiru teman-teman. Nggak boleh ya. Jangan ya Dea gitu. Jangan ya dia. Terus- Iya Mas. Ya, Iya boleh. Mas. Jadi dari rangkaian kegiatan dari Forky itu kira-kira dari Mas sama tim Forky ada nggak jatuh bangunnya? Kayak gimana waktu melakukan konservasi itu? Kalau jatuh bangunnya sebenarnya kita juga melihat ini ya dari Pak Sarwidi juga, karena kan beliau dari 2009 ya membangun konservasi penyu di Pantai Plangi. Kalau Forky sendiri memang baru 2020 dan selama 4 tahun berjalan ini memang cukup banyak dinamikanya menurut kami dalam terkait seperti kita konsistensi. 4 tahun itu memang waktu yang sebentar, tapi kita juga udah merasakan oh begini ya orang yang mungkin belum bisa kenal banget sama konservasi mungkin jadi tidak antusias dan segala macamnya. Dan aku ngeliat lagi ternyata Pak Sarwidi dari 2009 sampai sekarang masih bertahan, keren juga ya. Iya, Maksudnya betul. jiwanya benar-benar besar Dedikasinya gitu. tuh loh, Sorry, Mas. Mas kalau boleh tahu Pak Sarwidi itu siapa dan boleh diceritakan nggak sosok beliau ini berpengaruh sebesar apa di konservasi ini? Iya, Pak Sarwidi itu adalah masyarakat sekitar, masyarakat di Parangtritis kayak gitu. Dia memang dulunya adalah nelayan. Oh, Dulu juga dia pernah mengkonsumsi daging dan telur penyu kayak gitu. Dan kemudian dia coba untuk berbeda dengan orang lain, melihat karena populasi penyu itu mulai menurun di situ. Terus dia coba untuk menetaskan, ternyata bisa menetas, terus dia coba untuk terus melakukan hal baik itu sampai saat ini. Jadi benar-benar dia sebagai pelopor konservasi penyu di Pantai Plangi kayak gitu. Dimana orang mungkin wah ngapain sih ngurusin kayak gitu, itu nggak ada uangnya, mending kamu kerja kayak gitu. Tapi tetap dedikasinya untuk konservasi penyu. Bahkan pun dia pernah kayak ya tadi dicemooh teman-temannya, terus akhirnya gimana cara mengubah mindset itu. Beliau coba untuk mengajak anak-anaknya itu melepas tukik gratis. Nah, anak-anaknya kan happy tuh, excited kan, ceritalah sama orang tuanya, "Ih, tadi tukik-tukiknya lucu, bagus banget." Terus akhirnya orang tuanya yang mungkin konsumsi akhirnya, "Wah, anakku seneng dengan tukik. Berarti nggak usah saya makan besoknya," kayak gitu. Gitu. Ya lagian juga aku kalau ngelihat tukik itu kan aku tuh pernah ikut pelepasan tukik Mas. Jadi ngelihat tukik itu selucu itu dan aku kaget ternyata itu dikonsumsi gitu. Setega itu. Iya, tega banget. Jangan ya dia. Jangan ya deh ya, nggak boleh. Nggak boleh itu agak miris gitu ya Miris ternyata. sekali, betul, Mbak. Bahkan sampai telurnya, sampai tukiknya sampai penyunya dikonsumsi. Terus aku tuh juga sering melihat banyak banget postingan-postingan di sosial media tuh ngelihat penyu tuh sampai badannya tuh terlilit sampah apa segala macem gitu. betul. Oh itu kayak aduh hatiku sangat tergores gitu kan Mas. Jadi sebenarnya tuh ini sih lebih ke sebenarnya yang mengancam adanya penyu tuh apa gitu? Sebenarnya yang mengancam adanya penyu ya tetap kita semua manusia. Manusia ya. Karena kan bisa predator dikatakan terbesar penyu. predator utama untuk Yang saat menjaga ini. juga yang menyakiti gitu Iya, ya. betul. Aduh. Kayak buah si malakama Aduh, ya. iya, bener banget. Jadi kalau misalkan kita tarik ke belakang, penyu itu kan memang hewan purba ya. Tadi kan betul, dikatakan betul. reptil ya. Betul. Reptil itu kan udah zaman dulu Iya. banget, dia tetap bertahan. Cuma memang evolusinya mungkin terkait ukurannya yang sekarang lebih mengecil. Nah, sekarang lebih terancam lagi karena ada aktivitas manusia yang mungkin tadi perburuan kayak gitu. Kalau mungkin teman-teman sobat rekreasi tahu gitu ya. Jadi dari 1000 telur penyu itu biasanya yang jadi dewasa untuk bertelur itu sekitar 2 sampai 10% saja. Itu tanpa campur tangan manusia dalam konservasi ya. Dia seleksi alamnya sudah sangat besar kayak gitu. Apalagi kita mengkonsumsi mereka. Ya 2% itu ya akan Tambah berkurang hilang. lagi. Jadi 0,5. Iya sedih banget kayak oh my god. Terus selucu itu sampai punah gitu. Jangan sampai gitu. Jangan, Jadi jangan. kita harus tetap berusaha melestarikan alam, terutama Betul. penyu ini. Tapi pernah nggak sih Mas waktu melakukan si turtle patrol itu, patrol pernah ketemu nggak penyu atau tukik yang terlilit sampah gitu Mas? Nah kalau misalkan ketemu sama penyu terlilit sampah itu memang kita belum pernah ketemu. Tapi iya. kalau kasus kita ketemu penyu terdampar mati itu pernah dan cukup sering.
paling sering itu di tahun 2023, tahun lalu. Tahun lalu. Itu sampai sekitar 10 penyu lebih lah yang mati terdampar. Itu karena Nah, karenanya apa kita nggak tahu, karena kan penyu ini hewan dilindungi ya. Jadi untuk penelitian lebih lanjut jelas harus butuh perizinan yang ketat kayak gitu. itu sampai sekarang belum ngerti kenapa. Nggak ngerti kita. Jadi kita hanya sebatas hipotesis aja kenapa dia mati, kemungkinannya seperti apa, terus juga paling dari segi ukuran, apakah ini udah termasuk penyu dewasa atau masih penyu yang remaja kayak gitu. Jadi belum bisa kami memastikan ini penyebab kematian karena sampah kayak gitu, belum bisa. Ya tapi dari konservasi ini sering ini nggak Mas ada kegiatan bersih-bersih lingkungan atau apa gitu? Ada, dan itu jadi salah satu fokus kita. Tapi fokus kita bukan bersihin pantainya sebersih mungkin atau dibuat celing gitu ya. Kayak misalkan investor sekarang kan Iya. ya benar-benar bersih gitu ya. Tapi kita lebih menekankan terkait edukasi pengolahan sampah laut itu sendiri. Jadi kayak kita bersih pantai nih. Sampah-sampah mana sih yang masih bisa didaur ulang, sampah mana sih yang memang tidak bisa didaur ulang dan ternyata itu harus masuk TPA. Jadi mereka tuh paham, dan terkait sampahnya itu dari mana mereka juga tahu, karena sampah tempat kami itu memang sampah kiriman dari kota, Iya. dari sungai kayak gitu. Ya. Jadi kalau Jogja itu hujan mungkin besok September, Oktober Ya, itu udah mulai rawan-rawan Sudah, untuk itu banjir pasti. sampah gitu ya Mas. ya, dapat paket kayak gitu. Ya ampun, besar Paket. sekali. Paket Anda sedang mendarat di pantai Di Cecakung. udah di pantai sekarang Oh, udah iya, di udah di Cecakung. Kalau apa namanya? Soalnya kalau kita cuman membersihkan sampahnya aja ya udah sampai di situ doang. Tapi kalau kita memberikan edukasi kan bisa sampai Betul. panjang kan ya Mas masanya. Meskipun agak susah juga ya yang Iya. diedukasi gitu kan. Iya. Paham kok Mas? Oke, Mas, aku kan lihat di Instagram Forky kemarin tuh kalau nggak salah ada menanam pandan duri ya? Pandan laut. Oh, pandan duri. Ya, Oh, itu ya, pandan ada laut. durinya juga Iya, sih. iya, iya. Buat apa Mas itu? Kenapa ya Mas kok pilih pandan laut? Iya, sebenarnya semua kegiatan yang kita lakukan kan memang harapannya bisa bermanfaat jangka panjang, tidak sebatas betul. FOMO gitu ya. Oh, lagi ada penanaman, ya udah kita nanam ini sembarang, ternyata punya dampak lingkungan yang Nggak buruk. cocok sama habitatnya ya, Nah, tanamannya itu ya. Jadi kita coba melihat kembali apa sih yang cocok di sini dan tanaman apa yang ada di sini kayak gitu, dan kita berkoordinasi dengan Pak Saridi dan tim di konservasi penyu Pantai Plangi. Dulu tuh banyaknya pohon pandan laut Mas, sebelum banyaknya pohon cemara udang yang rimbun, iya, teduh kayak gitu. Oh iya Pak, iya. Dan coba kita korelasikan atau cari informasi gitu ya. Apa sih manfaat pandan laut sebenarnya? Kita coba cari, ternyata dia juga mencegah yang namanya abrasi. Oke. Itu yang pertama. Terus kedua, dia juga jadi tempat pilihan untuk penyu itu bertelur. Oh, jadi Oh, gitu. sekaligus jadi tempat berlindung saat bertelur itu ya? Ya, jadi sebenarnya penyu juga berlindung kan karena berduri kayak gitu. Jadi mungkin predator akan malas untuk Malas, ke situ, akan terancam gitu ya. Betul. Dan ternyata akarnya pandan laut itu bisa menjaga kelembapan dari sarang penyu. Kayak I gitu. see. Ini fakta yang aku baru tahu, Iya. serius. Oh, Ternyata bisa gitu ya. sedalam itu maknanya. Betul. Dina. Terus ada apa lagi Mas selain pandan tadi? Pandan laut. Iya. Iya, kita hanya tadi penanaman, kemudian bersih pantai dan pengolahan sampah lautnya sama edukasi tadi, dan tetap berputar seperti itu terus program kami. Ya pasti mungkin kita yang bosen ya, tapi kita senangnya adalah kita ketemu terus dengan orang baru. Betul. Jadi kayak ya informasi ini semoga bisa diterima sama teman-teman yang baru untuk bisa ya nantinya semisalkan nggak melakukan program itu, semangat kita bisa tertular juga ke mereka nantinya. Setelah pulang mungkin karena Iya. studi mungkin di sini ya. Tapi rumahnya kalau masing-masing. boleh tahu nih Mas, anggota Forky sendiri ini ada berapa orang dan rata-rata usia berapa nih? Iya. Kalau misalkan anggota kita tahun ini memang sekitar 24 orang pengurus hariannya kita kayak gitu, dan 80% hingga 90% itu masih kuliah. Oh, jadi ternyata banyak ini ya, masih banyak Gen Z, Gen Gen Z. Z. Gen Alpha belum kalau Oh, Gen Gen Alpha. Alpha belum. Ya, masih Segera ya, kecil-kecil, Mas, masih pasti, adik-adik pasti. gitu. Mas, ternyata banyak ya Gen Z yang masih peduli sama lingkungan Iya, gitu. betul. Terus Iya, betul masih banyak, dan cuma bagaimana kita memang membuat mereka konsisten. Sulitnya memang di situ karena kan mungkin beberapa
apa ya namanya, kalau sekarang terlihatnya Gen Z ini kan tidak bisa konsisten dan segala macamnya ya. Cuma kita coba untuk menjelaskan memang kondisi konservasi penyu itu seperti ini. Dan teman-teman kita juga toleransi lah karena mereka mahasiswa ya. Jadi kalau misalkan ada perkuliahan dan segala macamnya nggak apa-apa. Memang kewajiban kalian. Tapi kalau memang bisa membantu, ada waktu luang, bantulah teman-teman di konservasi penyu kayak gitu. Jadi mereka sangat fleksibel. Kita butuh bantuan, bisa nggak jadi ban serep untuk saat ini? Gas bisa. Ya udah kalau Langsung misalkan- berangkat. Selalu siap langsung sedia berangkat gitu kayak ya. Iya, Jadi semangatnya mereka tuh- senang di situ Oh, semangatnya. gitu ya. Betul. Oke, Mas, kalau misal aku sama Dina nih kan tertarik nih sama kegiatannya Forky. Itu kira-kira ada kualifikasinya nggak kalau pengen ikut? Kualifikasi misal tinggi badan, berat badan atau Apa? usia gitu. Harus gimana gitu? Nggak, kalau kualifikasi apa sih? Ya, Kualifikasi. Syarat deh, syarat-syarat. Syarat nggak ada ya, maksudnya kita tuh lebih senang teman-teman memang mau belajar. Karena bahkan ada pengurus harian kita itu dari kedokteran gigi. Jadi nyambung Oke. ya. Dari semua jurusan bisa ya, Iya. bisa ikut gitu. Bisa, betul. Jadi kayak Nggak terbatas gitu ya? Nggak terbatas. Intinya kita memang belajar untuk mengenal alam dan masyarakatnya kayak gitu. Nggak harus karena ini berkaitan dengan penyu harus biologi, harus mungkin Harus tangan saintek. kelautan gitu ya, Iya. ilmu kelautan kayak enggak. Jadi teman-teman boleh mau Oh, I ikut. see. Tidak ada persyaratannya. Langsung Yang aja sekarang nggak sih? Ini kita harus daftar di ini tadi Instagramnya. Oh, iya. Boleh sebut lagi Mas Instagramnya apa, Mas? Iya, Mas. Ya, untuk Barangkali Instagramnya nanti tadi lupa. 4K.Yogyakarta. Kita fokus memang sosmednya di Instagram saja untuk saat ini. Oke. Dalam waktu dekat nih ada kegiatan apa Mas di Forky sendiri? Nah, dalam waktu dekat ini kita mau ngadain pameran. Pameran apa tuh? Pameran seni rupa yang mengangkat tentang penyu juga. Oh. Kayak gitu. Jadi kita melihat kan Jogja ini juga tempatnya para seniman gitu Iya, ya. lagi Yes. rame-rame loh pameran, Mas. Art Jog ya. Ada Arjok, Arjok. terus Kamu bisa kesana kan Iya, kemarin? aku barusan kemarin habis Oh, kesana. udah kesana, Iya. oke. Ada art jog kan, terus kita coba bagaimana mengangkat konservasi penyu dari sisi atau aspek seni itu sendiri. Jadi kita mau ngangkat itu. Oke, jadi pameran seni rupa. Seni rupa. Seni rupa tentang penyu. Jadi teman-teman lokasinya di Kita nanti kemungkinan besar di Deratan. Deratan. Deratan Oke. di bulan September pertengahan 16 sampai 22 September. Tuh teman-teman Kayak gitu. yang lagi nonton sekarang dipersiapkan itu ada tiketnya kah atau Itu gratis. Wow. apalagi gratis? Pasti Itu kalian yang- suka kan yang di rumah yang nonton Betul. pasti suka kan? Sobat yang rekreasi yang mahasiswa tuh pasti suka banget yang gratis. bener. Semua siapa yang gak suka gratis? Betul. Saya Oke. juga. Oh, salaman dulu Mas. Boleh. Jauh nggak bisa salaman. Sebenarnya jadi di bulan September tanggal 16 sampai 22. Jadi teman-teman dipersiapkan aja waktunya datang di Deratan. Deratan. Oke. Kita udah banyak banget ya ngobrol Iya. sampai nggak kerasa nih. Udah bermenit-menit berlalu. Jadi teman-teman jangan lupa follow Instagramnya tadi Forky. 4K.Yogyakarta. Terus juga Mas, boleh dong kasih Instagram pribadinya barangkali teman-teman Iya. mau follow nih Jangan. gitu. Enggak apa-apa. Oke. Barangkali Oh. mau konsultasi soal Iya, konsultasi penyu, soal gimana penyu. sih Mas gitu tipsnya gitu. Kalau tentang penyu langsung di Forky Ah, aja gitu ya. gitu. Nanti nggak Oke. jauh-jauh dari tim Forky. Oke. Dan jangan lupa juga follow, subscribe semua sosial medianya TVRI Yogyakarta. Yogyakarta. Dan jangan lupa nonton terus podcast rekreasi setiap jam 7 malam hari Sabtu. Oke, Is? Oke, pokoknya ikutin terus karena kita bakal bahas hal-hal Banyak yang banget menarik hal-hal seru banget. gitu. Oke. Oke, mungkin See you. See you.